Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza yang hari ini lagi mau main di rumah perubahan Jakarta Escape. Nah, ini adalah penampakan depan pintu masuknya ya teman cerita. Jadi kalau mau datang ke sini itu di depan pintu masuk nanti bakalan ada bayar biaya parkirnya nih teman cerita. Untuk mobil biaya parkirnya dibayar di depan ya teman cerita, itu sebesar 10.000. Jadi kalau kalian mau masuk itu bukan bayar di belakang nanti, bukan, tapi di depan sebelum kita masuk. Dan untuk harga tiket lain-lainnya aku bakal jelasin di dalam nanti. Yang penting yang kalian perlu tahu, kalian harus bayar biaya parkir 10.000 di depan pintu gerbangnya ya teman cerita. Rumah perubahan ini dimiliki oleh Bapak Renald Kasali, dan di sini itu ada salah satu tempat wisata yang bisa kalian kunjungi nih teman cerita di luas tanah sebesar 7 hektar kurang lebih. Kenapa namanya Jakarta Escape? Karena dia di tanah ini adanya di perbatasan antara kota Jakarta dan kota Bekasi. Memang secara alamatnya bertempat di kota Bekasi, tapi ini masih masuk di perbatasan kota Jakarta nih, gitu informasinya teman cerita. Kalau dari depan pintu masuk, ini teman cerita tinggal masuk aja ke belakang. Jadi tujuan aku mau datang ke Breezy Cafe dulu ke belakang. Sebenarnya pintu masuknya itu ada di depan, tapi nanti kita bakalan naik pakai mobil shuttle gitu nih teman cerita. Jadi ikutin kita terus sampai di akhir gimana serunya main di Jakarta Escape. Ini kalau teman cerita lihat di sini ada area parkir di kiri dan di kanan. Teman cerita bisa parkir di area ini. Kebetulan pintu masuknya itu adalah di sebelah kanan situ tuh. Nanti pokoknya kita bakalan ke sini dan ini adalah area parkirnya. Tapi sebelum itu aku bakalan tunjukin dulu sampai area belakangnya rumah perubahan Jakarta Escape ini nih teman cerita. Ini adalah kali keduanya kita ke Jakarta Escape. Kalau teman cerita sebelumnya udah lihat video kita, itu sekitar 1 tahun lalu kita datang ke Jakarta Escape dan udah lumayan banyak perubahan di Jakarta Escape nih teman cerita. Ada sesuatu yang baru yang bisa kita nikmatin yang sebelumnya belum pernah aku lihat nih teman cerita. Kalau teman cerita dari tadi mikir kok ini kita nggak sampai-sampai ya. Jadi dari depan sampai belakang itu kurang lebih sekitar 3 menit nih teman cerita. Jadi ini dengan berkendara pelan dan menikmati suasana di kanan kiri ya teman cerita. Kenapa? Supaya lebih adem. Kita niatnya kesini mau healing dan kita mau kasih tunjuk sama teman cerita betapa luas dan besarnya Jakarta Escape. Jadi ini kurang lebih yang mau aku liatin ke teman cerita. Kalau mau jalan kaki lumayan agak jauh, tapi happy aja, seru aja karena area wisatanya itu ada di dalam. Jadi ini tuh bener-bener jalanan yang buat mobilnya aja nih teman cerita. Kenapa kita suka datang ke Jakarta Escape? Karena lokasinya yang nggak begitu jauh, masih di sekitaran Jabodetabek. Udah gitu semua fasilitasnya menurut aku lengkap, semua ada. Nanti aku bakal ceritain ada apa aja di dalam. Rasanya 1 hari pun kurang nih kalau mau nikmatin semua fasilitas yang ada di sini. Definisi cocok banget buat healing bareng sama keluarga. Kenapa? Lihat sendiri banyak yang hijau-hijau. Udah gitu nanti banyak tempat bermain anak-anak yang bisa dinikmatin sama anak-anak. Ini kita udah sampai Breezy Cafe dan kita mau parkir di area sini nih teman cerita. Karena nanti shuttle-nya tuh naiknya dari area sini nih teman cerita. Kita mau parkir dulu di area ini ya. Setelah parkir kita sekarang mau naikin shuttle mereka. Jadi shuttle ini itu bisa kita naikin dari belakang ke depan, depan ke belakang. Pokoknya bisa muter-muter di area Jakarta Escape ya teman cerita. Untuk biaya naik shuttle ini itu 10.000 per orang. Untuk keliling sepuasnya bisa naik berkali-kali ya teman cerita. Sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai shuttle-nya pun nggak masalah. Kalian bisa berkeliling menggunakan mobil kalian atau jalan kaki. Cuma karena ini luasnya 7 hektar, teman cerita bisa bayangin kan gimana pegelnya. Jadi naik shuttle bisa lihat semua area sekitaran rumah perubahan Jakarta Escape. Nah, ini adalah sesuatu yang baru. Di sini ada namanya Elisa Garden. Nanti kita bakalan datengin semua spot-spot yang ada di rumah perubahan Jakarta Escape satu persatu ya teman cerita. Untuk area belakang ini, waktu kita datang kebetulan lagi ada acara nikahan gitu nih teman cerita.
Jadi mereka ini tuh punya beberapa gedung yang memang bisa disewa, baik untuk acara nikah ataupun acara event-event tertentu. Waktu 1 tahun yang lalu kita datang ke sini itu ada acara event gitu nih teman cerita. Teman cerita udah kebayangkan gimana besarnya rumah perubahan Jakarta Escape ini. Ini kita sampai di area belakang. Di area belakang itu ada rumah tempe. Biasanya mereka suka ada bikin acara kayak bikin tempe gitu nih teman cerita. Nah, untuk gedung yang biasa dipakai eventnya ini ada di sebelah kiri. Nah, gedung yang ini nih teman cerita. Nah, ini area parkirnya di sini juga lumayan luas banget sih menurut aku. Jadi kayaknya kalau mau ada acara tuh, walaupun ada acara di sini, tetap nggak ganggu acara atau tempat wisata yang ada di depan nih teman cerita, karena memang beda-beda tempatnya. Di sini juga ada area kantin atau area jualan makanan. Jadi kalau nyari-nyari makanan juga bisa di area ini ya teman cerita. Nah, itu tadi aku kasih tahu area belakang. Nih kita udah mulai muter balik, udah mau balik arah ke depan lagi. Di sini juga ada kuda tuh ya. Terus ada kerbau. Nanti kita bakalan ke situ satu-satu teman cerita. Kita mau mulai dari depan. Jadi shuttle kita ini akan jalan sampai depan ya teman cerita. Nah, itu adalah area hutan bambu atau disebut Selasar Belangi. Kita mau turun di depan karena pintu masuknya untuk pembelian tiketnya ada di bagian depan nih teman cerita. Jadi ini benar-benar shuttle-nya dari titik depan sampai titik belakang ya teman cerita. Kita bisa kita bisa minta anterin atau mau muter-muter. Nah, ini kita udah sampai di Galea Belangi. Di sini adalah pintu masuk dari rumah perubahan Jakarta Escape. Ini aku jelasin dulu sedikit harga tiket masuknya. Kalau di hari weekday itu 22.000, sudah termasuk voucher 20.000, sedangkan di hari weekend harga tiket masuknya 37.000, sudah termasuk voucher sebesar 25.000. Nah, nggak usah bingung, voucher 25.000 itu maksudnya gimana? Itu nanti bisa ditukar sama wahana yang ada di Jakarta Escape atau beli makanan dan lain-lain. Nah, jadi misalnya per orang nanti tuh dapetin 1 gelang sama ada 1 asuransi gitu ya teman cerita, dan voucher 25.000. Voucher ini nih bisa kita tukar sama wahana yang ada di sini, terserah kalian bebas pilih. Kalau kurang nanti bisa nambah lagi ya teman cerita. Untuk detail harga wahananya aku bakal jelasin nanti di setiap video aku. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya teman cerita. By the way, di sini mereka juga punya penginapan, jadi buat penginapan pribadi atau mau rame-rame untuk acara training bisa juga ya teman cerita. Setelah selesai transaksi, ini kita mau pakai gelangnya dan kita mau masuk. Tapi sebelum masuk, ini ada pemeriksaan tas dulu nih teman cerita. Jadi di sini memang nggak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Maksudnya tuh yang kayak ciki-cikian, cemilan gitu emang nggak boleh. Nah, kebetulan Gaza sama Geza ini kan udah biasa selalu bawa cemilan nih, akhirnya dikeluarin dan dititipin dulu sama mereka karena memang nggak boleh bawa snack-snack dari luar. Tapi kalau kayak rotinya anak-anak itu aman aja. Nah, yang kayak gini nih ditahan sama mereka, dikasih nama, udah deh. Jadi nanti pulangnya baru bisa kita ambil ya teman cerita. Nah, ini sekarang kita mau masuk ke dalam, mau mulai petualangan kita di rumah perubahan Jakarta Escape. Waktu tahun lalu kita beli tiketnya nggak di sini teman cerita, tapi di belakang di area Breezy Cafe. Nah, sekarang kita mulai dari depan sini, dan ini kebetulan waktu kita datang itu kan di hari weekend ya, dan kita datang pagi-pagi. Ini lagi ada yang ngedekor buat acara nikahan di siang hari kayaknya nih teman cerita. Sebenarnya aku tuh suka banget sih sama vibes-nya rumah perubahan Jakarta Escape ini. Kenapa? Karena mereka tuh punya beberapa gedung kayak gini nih yang bisa disewain untuk acara nikahan, acara event. Terus banyak banget pohon-pohon di sekitarnya. Jadi kayak walaupun ini agak panas, bukan panas ya, maksudnya panas pagi ya, umumnya wajar sebenarnya, tapi tuh ya adem aja karena banyak pohon nih teman cerita. Nah, udah mulai kelihatan area kolam renangnya. Untuk harga tiket masuk kolam renangnya itu 30.000 per orang. Mereka buka setiap hari Selasa sampai dengan Minggu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, untuk Sabtu dan Minggu biasanya kalau lagi ada acara, kadang-kadang mereka tutup juga nih teman cerita. Nah, kalau kita nggak main di sini, kita nggak bayar ya, jadi ini kita cuma lewatin aja buat kasih tahu sama teman cerita kalau di sini ada kolam renang yang kece banget nih teman cerita.
Dari pintu samping area kolam renang ini ada jalan keluar. Nah, ini kita mau menuju ke hutan bambu. Jadi kita lewatin dari area ini, dan itu sebenarnya area parkiran. Seberangnya adalah Selasar Belangi atau hutan bambu yang mau kita datengin. Untuk harga tiket masuk hutan bambu itu 25.000 per orang, udah termasuk dapat pakannya. Tapi bukan pakan marmut sama pakan burung ya. Yang dimaksud adalah pakan wortel nih teman cerita. Untuk pembelian tiket hutan bambu itu juga bisa dilakukan di sini ya teman cerita. Jadi bisa tukar voucher yang tadi atau bisa pakai kris. Nah, ini dapat makanannya wortel. Jadi setiap satu tiket masuk akan dapat satu ikat wortel. Nah, untuk pakan marmut dan pakan burung ini kebetulan kita nambah masing-masing satu supaya nanti bisa kasih makan marmut dan juga burung yang ada di dalam. Ini anak-anak udah nggak sabar banget pengen kasih makan hewan yang ada di dalam. Jadi di area hutan bambu ini terdapat berbagai macam jenis hewan ya teman cerita. Ini sebutannya bukan mini zoo, tapi ini adalah hutan bambu yang punya berbagai macam jenis hewan yang mereka pelihara di sini. Binatang pertama yang kita datengin ini ada kambing mini yang cerdas. Kambingnya emang kecil-kecil banget nih, makanya disebut kambing mini, dan katanya kambing ini cerdas. Nih, Gaza mau coba kasih makan kambing-kambing yang ada di sini nih teman cerita. Tapi wortelnya nggak akan kita habisin di sini karena masih ada banyak beberapa hewan yang bisa kita kasih makan nanti di depan sana nih teman cerita. Serunya berkeliling di area hutan bambu itu karena ini banyak pohon rindang, jadi adem banget dan seru banget. Lihat deh, Geza aja sempet lari untuk nyamperin ayam yang ada di situ tuh teman cerita. Pokoknya kalau bawa anak-anak ke sini dijamin anak-anak happy sih karena banyak berbagai macam jenis binatang. Terus di sini juga terdapat ayam kalkun nih. Tuh ada tulisannya di depannya ayam kalkun kan teman cerita. Cuman ini nggak bisa kita masukin jadi di pagar gitu nih teman cerita. Kita cuma bisa lihat dari jauh aja. Nah, sekarang kita mau lanjut ke area berikutnya. Ini ada area burung, ada beberapa kandang burung dan ada nama-nama burungnya juga. Ini termasuk area yang baru di dalam hutan bambu karena waktu 1 tahun yang lalu aku datang ke sini tuh belum ada area burung-burung ini nih teman cerita. Selain burung-burung yang ada di dalam kandang ini, di sini juga ada marmutnya. Nah, untuk marmutnya sendiri ini tuh banyak banget. Terus kayak kita bisa kasih makan sebenarnya pakai pakan marmut. Cuma dia kayak nggak mau makan gitu loh teman cerita. Katanya sih bosen deh kayaknya. Jadi pas dikasih wortel, mereka tuh malah pada berebutan gitu, lucu banget deh. Ternyata marmut bisa bosan juga sama makanan mereka ya teman cerita. Area burung-burung ini juga teman cerita lihat ya, ada ayam yang berkeliaran, ada banyak banget ayam yang berkeliaran di sekitaran kandang burung ini. Terus jenis ayamnya juga kayaknya lucu-lucu deh, soalnya bentuk sama warnanya juga aneh-aneh, antik-antik gitu, lihat deh teman cerita. Terus selain berbagai macam jenis burung, di sini juga ada bebek pendalungan ya namanya teman cerita. Posisinya ada di belakang kandang-kandang si burung tuh. Kita bisa lihat juga sih. Nah, selesai lihat beberapa hewan, kita mau lanjut lagi jalan ke The Real Hutan Bambu. Kenapa aku bilang real hutan bambu? Karena ini beneran di kanan dan kiri kita itu banyak banget jenis bambu. Di sini juga ada tulisan macam-macam jenis bambunya ya. Ada bambu gua 2, bambu kuning, bambu hitam. Pokoknya banyak banget macam bambu nih teman cerita. Nah, setelah dari jalanan ini kita bakal ketemu sama kuda. Tuh ada kudanya nih teman cerita. Ini Geza sempat nggak mau jalan karena katanya takut nih teman cerita. Nah, ini Gaza mau coba kasih wortelnya sama kudanya, walaupun nih dia tiba-tiba takut ngasih makan kuda, padahal tuh kuda juga diikat nih teman cerita. Intinya ini semua hewan di sini tuh boleh kita kasih makan, tapi makanannya yang tadi dari depan ya, alias wortel-wortelan itulah pokoknya. Selesai kasih makan, ini kita mau lanjut lagi jalan dan kita masih ada di sekitaran pohon-pohon bambu ini. Jadi di sini karena namanya hutan bambu, jadi dipastikan memang banyak bambunya. Ini Gaza sempet kaget termasuk Bunda karena ada binatang yang terbang, jadi refleks teriak, tapi so far nggak ada ganggu kita sih sebenarnya teman cerita, cuma kaget aja. Di sini juga ada ayam tuh di dalam teman cerita tuh ya.
Terus selain ayam, di sini juga ada tulisannya kalau di atas ini adalah area bermain burung batet hijau dan mereka tuh rame nyanyi di pagi sama di sore. Jadi teman cerita kalau datangnya pagi-pagi atau sore-sore bisa dengerin suaranya burung batet nih teman cerita. Ini Gaza iseng banget ngasih makanan burungnya ke ayam, tapi dimakan juga lagi nih sama si ayamnya. Abis udah kasih makan, kita mau lanjut lagi. Area berikutnya adalah area reptil. Nah, untuk area reptil ini itu bukan hewan yang berasal dari rumah perubahan Jakarta Escape. Jadi kayak apa sebutannya ya teman cerita, pihak ketiga lah gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat-lihat si reptil yang ada di sini, kalau memang kalian mau kasih apa namanya, uang ya gitu, uang donasi sebutannya ya, itu boleh banget nih teman cerita. Untuk reptilnya sendiri ada berbagai macam. Ini jujur Bunda kan penakut ya, jadi lihatnya dari jauh aja ya teman cerita, karena Bunda penakut nih. Ada kura-kura, ada apa namanya tuh, ular, iguana dan lain-lain. Udah puas lihat reptilnya, sekarang mari kita lanjut lagi melewati pintu lingkaran ini. Lucu banget ya pintunya teman cerita. Kita mau lihat di taman ini ada ikannya nih teman cerita. Kalau teman cerita bertanya-tanya kok nggak ada orang sih? Iya emang sepi nih di sini teman cerita. Terus udah gitu nggak ada yang jagain. Jadi kalau bawa anak-anak hati-hati aja ya teman cerita. Dijagain lah pokoknya. Tapi so far sih aman-aman aja. Maksudnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuma emang nggak ada penjaganya yang jaga di sini nih. Cuma tadi aja pas di area burung ya teman cerita. Ini sebenarnya bukan makanan ikan, ini makanan burung atau makanan marmut ya, yang tadi dilempar sama Gaza sama Geza tapi ternyata dimakan sama ikannya. Selesai dari kasih makan ikan, kita mau lanjut lagi karena setelah ini ada banyak rusa nih teman cerita. Ini aku kasih gambaran secara detail ya, gimana suasana si hutan bambu ini. Kenapa? Karena biar teman cerita yang kalau mau kesini tuh udah tahu nih gambarannya. Ini nggak stroller friendly, terus kalau bawa anak kira-kira enaknya gimana gitu, baiknya digendong atau pakai apa namanya, tas gendong. Tas gendong nggak tuh? Nah, jadi aku informasiin sama teman cerita yang mau kesini, kalau misalnya bawa anak kecil nggak bisa bawa stroller ya teman cerita. Sebenarnya bisa sih, cuman jatuhnya jadi gotong-gotong aja kalau di tempat yang susah dilewati. Nah ini ada lagi ada monyet, ada reptil juga. Ini masih sama yang tadi. Jadi ini adalah pihak ketiga yang emang dia tuh jualan juga lah binatang-binatang gitu deh teman cerita. Ini kita masih terus jalan lagi sampai ke ujung karena di ujung ada rusa. Nah mulai di sini baru kelihatan kan ada orang yang nyapu, ada orang yang jagain. Nah di sini tuh ada tempat kayak karantinanya rusa. Jadi buat rusa-rusa yang lagi apa namanya sakit gitu kali ya, atau yang lagi kenapa-napa lah gitu. Terus nih di sini juga ada burung merak nih teman cerita. Cuma burung meraknya lagi nggak berkembang, jadi kita skip aja. Nah udah kelihatan kan teman cerita penampakan rusa-rusanya. Jadi rusa di sini itu dilepas gitu aja. Jadi buat kita yang mau kasih makan atau mau berinteraksi langsung, ini bisa banget. Sebenarnya waktu 1 tahun yang lalu kita datang ke sini tuh rusanya ada banyak banget. Aku nggak tahu ini kenapa cuma nggak begitu banyak ya. Mungkin lagi ada di kandang kali ya teman cerita. Tapi ini rusanya tuh lucu, kayak ngikutin kita, nungguin kita, nunggu dikasih makan gitu loh teman cerita. Terus nih saking isengnya Gaza, lihat tuh, nanti ujung-ujungnya dikejar-kejar dia sama rusa, padahal dia udah nggak punya makanannya. Nah setelah selesai kasih makan rusa, kita mau lanjut lagi nih, keluar ada yang jagain pintunya supaya rusanya nggak kabur. Ini dia binatang selanjutnya nih teman cerita. Di sini ada domba yang posisinya di dalam kandang gini nih teman cerita, dan kita juga bisa kasih makan wortel yang tadi kita punya ya. Setelah selesai kasih makan si domba ini sampai kenyang, ini adalah sisa-sisa wortel kita yang tadi dari beli di depan, bukan beli, maksudnya dapat di depan ya teman cerita. Sekarang kita mau lanjut lagi, ini udah sampai di ujung area hutan bambu, jadi kita mau ke Taman Victoria namanya.
Sebelum ke Taman Victoria, ini ada kayak tempat istirahat tuh, ditutup kayak gini, dan di sini ada disediain air telang nih teman cerita, dan ini free ya, kita boleh ambil. Lumayan banget kan, abis ngelilingin area hutan bambu, abis itu dikasih air telang yang seger banget, dingin deh teman cerita. Udah istirahat sebentar, ini Gaza udah nggak sabar banget pengen lanjut ke area Taman Victoria. Taman Victoria ini banyak banget serunya, ada Sunday marketnya kalau misalnya di hari weekend nih teman cerita. Nah, di area Taman Victoria ini ada berbagai macam jenis permainan. Udah gitu di sini juga ada domba yang dilepas jalan-jalan ke sana kemari nih teman cerita. Ini salah satu contohnya. Ada satu domba yang iseng dipanggil-panggil sama Gaza, ujung-ujungnya ngejar-ngejar Gaza nih teman cerita. Tapi memang dombanya tuh definisi ngikutin kita kalau lihat kita bawa makanan. Ini papa aja tuh bener-bener diikutin, dikejar-kejar sama banyak domba nih teman cerita. Lihat deh, dia lari dari jauh buat nyamperin tuh, buat minta makan. Nah, di sini juga ada beberapa permainan yang bisa kita mainin, tapi ada harganya ya teman cerita. Nah, misalnya untuk basket ini, satu tiketnya itu per orang harganya 20.000, bisa main selama berapa menit ya, aku lupa, pokoknya per sesi itu 10 atau 15 menit deh ya teman cerita kalau nggak salah. Tapi selama kita main kan nggak ada yang lain tuh yang main, mbaknya tuh juga baik banget, jadi kayak kita main lama pun nggak masalah, boleh aja gitu nih teman cerita. Nah, setelah papa main ternyata Gaza juga tergoda untuk main, jadi akhirnya Gaza main lagi. Nah, ini papa udah selesai tapi Gaza masih main nih teman cerita. Ada satu yang bikin gemes, ini si domba bener-bener nungguin papa di depannya kayak nungguin minta dikasih makan gitu nih teman cerita. Jadi buat teman cerita yang main di sini itu definisi bisa berinteraksi langsung sama beberapa hewan. Contohnya kayak domba ini yang udah dari tadi nungguin papa tuh, udah nurut banget ya dia pokoknya sama papa, sampai papa nggak tega jadi pengen beliin lagi dia makanan. Nah, jadi di sini tuh bisa beli lagi untuk makanannya atau wortel yang satu ikat itu harganya 10.000 ya teman cerita. Jadi ini kita bisa kasih makan dia lagi. Nah, di samping tempat papa main bola basket tadi itu ada area playground gratis, ada tempat main jungkat-jungkit kayak gini, terus ada ayunannya, ada perosotannya, dan ada yang lucu deh teman cerita. Di area playground ini itu mereka nyediain bangku, yang bangkunya tuh bisa digoyang-goyang tuh, lihat papa sama anak-anak lagi pada duduk sambil goyang-goyang. Gemes banget ya teman cerita, lengkap banget kan, anak-anak happy banget. Tadi udah main di hutan bareng sama binatang, kasih makan, terus main di area playgroundnya. Eits, tapi belum selesai, masih banyak perjalanan seru kita lainnya. Ini kita mau naik kuda poni nih teman cerita. Ini kita mau naik kuda walaupun diikutin terus sama si domba yang berkeliarannya, tapi anak-anak happy aja sih teman cerita. Sekarang kita mau naik kuda poni. Untuk harga naik kuda poni itu 45.000 per orang ya, atau per anak. Jadi kuda poni ini nggak bisa dinaikin sama orang dewasa, memang cuman buat anak-anak ya teman cerita. Terus kalau memang anaknya udah berani naik sendiri nggak masalah, tapi kalau misalnya masih belum berani, ada baiknya didampingin sama orang tua di sebelahnya sini teman cerita. Kebetulan karena Geza udah pernah naik, makanya jadi Geza berani untuk naikin kuda poni ini sendiri nih teman cerita. So far yang yang jagain kudanya nih ikut jagain Geza juga sih, dan bunda ngikutin dari belakang. Nah, jadi keluar dari area Taman Victoria itu muter sedikit aja sih teman cerita, tuh muter ke sana sedikit, nanti masuknya baliknya lewat sini nih. Jadi nanti dia tembus ke jalanan ini deh. Karena tadi kita takut kenapa-napa, jadi papa coba ngikutin Geza dari belakang. Nah, nanti balik lagi ke Taman Victoria ini ke titik awal dia naik tadi nih teman cerita. Jadi buat teman cerita yang mau datang ke Jakarta Escape, saran dari aku memang enaknya pagi-pagi ya, supaya kalau mau main di Taman Victoria ini benar-benar nggak begitu panas. Karena kalau di sini kan benar-benar taman terbuka ya, walaupun sejuk sih, nggak panas-panas banget. Jadi enaknya mainnya pagi-pagi. Nah, kalau tadi Geza naik kuda poni, sekarang Gaza panggil bunda karena Gaza katanya mau naik kuda sandalwood. Nah, kuda sandalwood ini adanya di pintu keluar taman ini nih teman cerita. Untuk harga naik kuda sandalwood ini 60.000 per orang. Kalau ini bisa orang dewasa, bisa anak-anak karena ini kudanya sudah besar ya teman cerita.
60.000 berapa lama atau kemana perginya. Ini dia jalurnya keluar ke arah Breezy Cafe, jadi nggak muter di dalam taman ya teman cerita. Tapi nggak usah khawatir, ini lewat jalanannya tuh jalanan yang tadi mobil kita pertama kali dateng, tapi nggak rame ya teman cerita. Jadi kalaupun kita nggak ikutin, so far aman aja nih, karena nggak lama pun dia akan balik lagi. Nah ini untuk naik kuda sandalwood bebas, boleh misalnya mau agak kenceng atau mau pelan-pelan aja, jadi sesuai request aja ya teman cerita. Selesai naik kuda, keseruan gak berhenti di situ aja. Ini ada lagi yang mau dilakuin sama Geza, karena katanya Geza mau melukis nih teman cerita. Jadi selain hewan-hewanan, di sini juga ada art and craft-nya. Ini macam-macam pilihannya, dan ini Geza milih sendiri karena katanya mau melukis sendiri. Untuk harganya ini bikin prakarya gitu 50.000 ya teman cerita. Nah untuk warnanya juga kita bisa pilih, ada banyak pilihan warnanya nih teman cerita. Nanti setelah selesai ini dijemur dulu, nanti boleh dibawa pulang nih teman cerita. Geza dapat 2, ini satu yang besar sama satu yang kecil gitu nih, harga 50.000 bisa dibawa pulang. Ini tuh kayak celengan sih sebenarnya. Di Sunday Market ini juga ada bazar UMKM, jadi sepanjang Taman Victoria ini kita bisa duduk-duduk sambil nemenin anak-anak main, lari-larian, udah gitu bisa jajan-jajan cantik atau cemilan-cemilan yang ada di sini nih teman cerita. Tadi kita udah sempet jajan-jajan, dan ini kita mau cari minuman lagi nih teman cerita. Untuk cemilan-cemilannya di sini enak-enak kok. Di situ juga ada Breezy Cafe yang tadi aku ceritain. Nanti kita bakalan ke sana. Sebelumnya aku mau lihat dulu karena di atas itu ada yang jual makanan juga nih teman cerita. Jadi kirain kan cuma di bawah aja, tapi ternyata di atas sini pun juga ada yang jual makanan. Jadi untuk makanan, minuman itu variasinya juga lumayan banyak ya teman cerita. Nah ini aku mau beli dulu minuman di atas ini karena ini panas banget, dan minuman kita tadi kan sempat ditahan ya di sana. Jadi kita mau beli dulu nih teman cerita. Selesai abis beli minuman ini, kita bakalan datengin area Breezy Cafe-nya. Aku suka banget sama vibes-nya Breezy Cafe. Ini pas aku datang lagi ada Pak Renald Kasali lagi meeting di sebelah kiri aku, jadi aku recordnya nggak enak, maaf ya teman cerita. Ini untuk penampakan area kafenya, estetik, cantik. Udah gitu aku suka sama beberapa makanan yang aku pesen di sini. Ini aku tunjukin untuk menunya, ada banyak banget mulai dari main course-nya, cemilannya, minumannya. Apalagi ya teman cerita, ada banyak sih nih teman cerita, bisa lihat sendiri ya. Nanti kalau mau detailnya videonya tinggal di pause aja. Kalau ditanya harganya mahal atau enggak relatif, tapi menurut aku ini so far dengan makanan yang pernah aku coba beberapa macam, berapa kali kesini tuh rasanya enak-enak sih teman cerita. Jadi masih worth it aja dengan harga yang mereka kasih. Kalau kalian ngerasa suka banget sama Breezy Cafe, ini bisa banget sih datang ke sini tanpa main kemana-mana. Maksudnya nggak yang harus ke hutan bambu dulu, nggak. Ini bisa langsung aja. Ini ada beberapa makanan dan minuman yang aku pesen ya teman cerita. Sekarang aku mau lanjutin lagi nunjukin kalau di sebelah area Breezy Cafe itu ada musola. Jadi buat yang nyari tempat sholat gak usah khawatir, udah waktunya sholat di sini ada musolanya. Udah gitu nyaman, bersih, enak banget. Nih Gaza sama Papa juga sempat sholat di sini nih teman cerita. Dari pintu belakang Breezy Cafe tadi, ini ada jalan di samping sini. Itu nanti ada lagi pintu masuk yang dari Breezy Cafe di depan ya teman cerita. Ini saking besarnya area rumah perubahan, seru banget jadinya. Keseruan kita belum selesai sampai di sini. Kita masih mau naik motor listrik, mau naik mobil ATV, mau nunjukin playground, terus mau nunjukin ada Elisa Garden. Jadi teman cerita tonton sampai habis video kita ya. Nah, selain loket tadi pembelian tiket kita di awal di depan, di sini juga ada loket ya teman cerita. Di sini untuk pembelian wahana-wahana yang mau kita naikin, kayak misalnya contohnya ATV, sepeda listrik, dan juga area playground ini. Nanti kita bakalan masukin area playground ini, tapi sebelumnya aku mau review dulu naik ATV sama sepeda listrik.
Setelah oke sama mbaknya, itu nanti diminta langsung untuk ke tempat area sepeda listrik sama ATV-nya nih teman cerita. Posisinya ada di seberang Breezy Cafe. Nah, nggak usah khawatir kalau yang belum pernah naik ATV atau sepeda listrik, ini bakalan dijelasin cara pakainya sama mas-masnya. Kalau untuk Gaza ini belum boleh naik sendiri ya teman cerita, jadi masih barengan sama papa, masih didampingin karena ini berat dan belum bisa untuk bawa sendiri. Kalau papa cobain ATV-nya, kali ini bunda mau cobain sepeda listriknya nih teman cerita. Jadi papa pakai ATV, bunda pakai sepeda listrik. Untuk naik ATV harganya 60.000, bisa kalian pakai selama 20 menit ya teman cerita. Kalau menurut aku 20 menit cukup banget sih buat muter-muter ke area belakangnya Rumah Perubahan Jakarta Escape. Nah, ini sekarang sepeda listriknya lagi dicoba sama papa dan Gaza, dipakai muter-muter di sini. Untuk harga sepeda listrik itu 30.000 per 20 menit ya, teman cerita. Ini emang sengaja muter-muter di sini biar tunjukin aja sama teman cerita kalau sepeda listrik ini bisa dipakai buat berdua kayak papa sama Gaza kayak gini ya. Emang seru sih, tadi papa naik ATV, bunda ngikutin di belakangnya naik sepeda listrik nih teman cerita. Nah, mumpung lagi di daerah sini, kita akhirnya mutusin untuk berhenti di depan Elisa Garden. Ini sebelumnya aku udah pernah kesini, lihat itu cuman ada kayak tempat taman segede gini aja nih ya teman cerita, nih bener-bener segede gini udah, jadi nggak ada apa-apa lagi. Nah, pas waktu kesini ini itu udah dibuka tamannya, namanya Elisa's Garden. Harga tiket masuk dewasa 25.000, anak-anak 20.000, terus ada terbagi menjadi 3 sesi nih teman cerita. Nah, ini lihat deh, ada banyak banget tanaman-tanaman gitu dan ini cantik-cantik banget nih teman cerita. Sekarang yuk kita explore di dalam Elisa Garden ini ada apa aja sih. Dari depan pintu masuk udah disajikan dengan kecantikan tanaman-tanaman yang ada di sini nih teman cerita. Oh iya, waktu kita masuk itu nanti tinggal kasih aja tiket yang udah kita beli, terus sama yang jagainnya ya teman cerita. Terus udah deh, kita bisa menikmati kecantikan ini di sini. Kali ini yang masuk ke Elisa Garden cuman Gaza dan bunda aja, karena kebetulan Geza lagi nunggu di Breezy Cafe, tadi lagi makan ya teman cerita. Dan papa nungguin ATV sama mobil listrik, sepeda listrik kita yang kita tinggal di depan tadi nih teman cerita. Kalau teman cerita datang ke Rumah Perubahan Jakarta Escape, jangan nggak mampir ke sini ya, karena ini cantik banget. Seperti yang teman cerita lihat sendiri, di kanan kirinya ini banyak banget tanaman bunga-bunga. Definisi healing kalau buat bunda, cuci mata banget karena banyak tanaman yang cantik-cantik, tapi jangan dipetik, jangan dirusak ya teman cerita. Ini wajib banget dijaga nih. Buat Gaza aja, anak kecil ngelihatnya kayak wow, bunda cantik banget ya, di kanan kirinya banyak banget jenis bunganya. Ini aja dia happy loh, apalagi aku orang tua yang memang butuh banget deh ya lihat yang ijo-ijo kayak gini. Ini kalau mau foto-foto di sini juga cantik banget. Ini aku penasaran sih sama Gaza, ada apa sih di atas sini. Ini kalau mau duduk-duduk cantik, ternyata pemandangan dari sini tuh apa ya ini ya, pintu air nggak sih teman cerita, cuman aku nggak tahu ini pintu air apa. Ya penampakannya gini aja, ini Gaza penasaran sih lebih tepatnya. Kalau mau duduk-duduk, mereka juga nyediain bangku, kursi sama meja gitu ya. Buat apa nih ya? Mungkin kalau ada komunitas atau apa perkumpulan di sini bisa banget nih teman cerita. Udah selesai tadi duduk-duduk cantik di atas, ini kita mau lanjut lagi turun ke bawah dan lihat ada apa lagi. Teman cerita lihat ya, ini tuh posisinya udah siang. Tapi panas kan kelihatannya, tapi tuh nggak panas. Jadi emang udaranya menurut aku sejuk karena saking banyaknya tanaman ya, banyak pohon, banyak tanaman, jadi enak aja gitu buat dijalanin. Nah ini itu di luar ada kerbau 2, nanti kita lihat dari area depannya ya teman cerita. Aku kira tuh tamannya ya udah taman kecil biasa, ternyata enggak. Ini tamannya panjang, luas, lebar nih teman cerita. Bahkan bukan cuman sekedar taman biasa aja, tapi juga ada kayak berbagai macam jenis tanaman obat, terus apalagi ya. Pokoknya banyak sih, ini ada tulisannya ya teman cerita. Jadi mereka tuh nyimpen tulisan gitu. Jadi kita tahu ini pohon apa sih, ini tanaman apa sih. Ini boleh banget sih bawa anak-anak ke sini. Ini bisa sekalian mengedukasi mereka dengan berbagai macam jenis tanaman, karena Gaza pun banyak nanya nih pas di sini teman cerita. Dari yang sebelumnya dia cuma sekedar tahu namanya, terus akhirnya dia lihat tuh bunda gitu, dia kasih lihat ternyata peppermint kayak gini ya gitu. Jadi emang buat anak-anak ini
pengetahuan juga loh teman cerita. Teman cerita lihat sendiri, ini videonya bener-bener dari awal sampai habis. Jadi kebayangkan tamannya sebesar apa, dan ternyata tamannya cantik banget. Bener-bener rekomendasi aku kalau ke Jakarta Escape harus mampir ke sini ya teman cerita. Bawa anak-anak ini bisa berlari-larian asal jangan merusak tanaman yang ada di sini aja. Gaza tuh sampai sempat bertanya berkali-kali, "Bunda, ini masih panjang ya? Ini belum ada pintu keluarnya ya?" Karena dia bilang, "Wow, ini keren banget Bunda, banyak banget, panjang banget. Ini kita belum sampai-sampai di ujung." Jadi dia bener-bener happy ngelilingin nih. Ini ada jalan tuh ya, dia ke sebelah kanan sana itu muter ke dalam, dan aku lewat jalanan ini bisa lihat dia tuh. Jadi dia masuk ke tengah-tengah situ tuh teman cerita. Di setiap tempatnya tuh ada kayak ada warna ungu, ada warna tadi apa sebelumnya ya, kuning gitulah ya. Pokoknya seru deh teman cerita. Nah, jadi Elisa Garden ini tuh pintu keluarnya nggak sama kayak pintu masuk kita tadi nih teman cerita. Tadi kita masuknya dari sebelah sana, nanti keluarnya tuh di pintu yang berbeda. Jadi emang ini sekali jalan gitulah ya. Cuma aku nggak tahu sih boleh masuk berkali-kali atau enggak. Jadi misalnya udah keluar terus masuk lagi, aku nggak sempet tanyain. Tapi yang jelas kalau di sini nggak usah buru-buru cepet keluar, nikmatin aja dulu. Kayak Gaza bener-bener muterin semua sudut sisi yang ada di Elisa Garden. Nah, udah kelihatan dari sini penampakan pintu keluarnya nih teman cerita. Lagi-lagi aku infoin di sini nggak ada yang jagain. Jadi kalau misalnya anak-anak main di sini tetap bareng-bareng sama kita orang tuanya ya teman cerita. Ya, pintunya bisa kebuka sendiri? Enggak deh, ini dibuka didorong sama papa dari luar nih teman cerita. Papa udah nungguin kita dan kita mau liatin teman cerita penampakan depan dari kerbau yang tadi aku bilang. Ini sebutannya adalah Aku Saleko, namaku Todi dan Tania dari Toraja. Jadi ini kerbau yang selalu terlibat pada upacara adat di sana nih teman cerita. Tadi kita lihat dari belakangnya, nah ini kita lihat dari penampakan depannya nih teman cerita. Nah, kita lanjut sesuai janji aku mau tunjukin sama teman cerita area playground ini. Tapi kali ini anak-anak gak main playground, jadi aku minta izin sama mbaknya untuk record area playgroundnya. Ini di pintu masuk sebelah kiri ada area playground yang seru banget ya teman cerita. Oh iya, sebelum keliling aku mau kasih tahu dulu untuk harga tiket masuknya aku cantumin di videonya ya teman cerita. Jadi mereka punya dua harga, dengan pendamping atau nggak dengan pendamping nih teman cerita. Untuk permainannya variasinya juga lumayan banyak. Posisinya playground ini ada persis di sebelahnya Breezy Cafe ya teman cerita. Konsep playgroundnya juga lucu banget. Ini kayak rumah pohon, jadi dibuat seolah-olah lagi bermain di rumah pohon kayak gini tuh. Ada jaring-jaringnya, seru banget kan teman cerita. Udah gitu masih banyak permainan lain yang bisa dicobain di sini. Ini ada apa ya, ayunan yang jaring-jaring gini nih teman cerita tuh. Sebenarnya seru banget. Anak-anak tuh mau main di sini awalnya, cuman karena ini udah siang terik matahari tuh. Ini namanya swing and swing. Jadi ada beberapa jenis ayunan, terus ada permainan apa ini ya? Tuh mainan gini, sama ada area bermain pasirnya juga nih teman cerita di sini tuh. Selain area bermain pasir ini ada lagi area trampolin tuh yang suka loncat-loncat. Di sini juga ada area trampolin ya teman cerita. Ada rumah-rumahan sama perosotan yang kecil-kecil. Ini kayaknya kalau buat seumur Geza nih cocok banget nih main di area sebelah sini nih teman cerita. Terus di area pojokan sana ada jungkat-jungkit, ada area monkey bar juga, dan menurut aku tuh di sini ada lumayan banyak permainannya. Jadi worth it banget dengan bayar harga tiket masuk. Kalian bisa nikmatin seharian penuh di Benji Playground ini nih teman cerita. Nah, itu tadi review terakhir kita dari Rumah Perubahan Jakarta Escape. Semoga video kita kali ini bermanfaat untuk semua teman cerita di rumah. Sampai ketemu lagi, bye teman cerita.